Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya sampaikan salam perkenalan untuk senior pejuang kami, karena kami merasa kami mungkin yang termuda perjuangan untuk berorganisasi, karena sesuai dengan letak geografis yang memang kami itu terjauh bagian barat Indonesia. Jadi mungkin secara keilmuan, secara pengetahuan kami termasuk terlambat. Ya, mungkin saya tadi sudah ngikutin dari awal, ya, dari pertengahannya maksudnya. Kawan-kawan senior, kawan-kawan dari berbagai elemen organisasi sudah menyampaikan orasinya yang begitu menggebu-gebu, yang begitu membakar semangat. Itu mungkin menjadi ilmu tambahan buat kami. Sebenarnya bukan bagian saya untuk orasi ini sebenarnya. Jadi saya belajar, mohon maaf ya ibu-ibu rekan-rekan semua. Jadi saya juga termasuk belajar untuk orasi. Jadi sebenarnya bagian orasi itu mungkin nanti ada di ketua umum kami yang mungkin akan datang insya Allah besok bersama sekjen kami ya, menyambut panggilan perjuangan. Jadi mungkin sedikit berbicara pengalaman aja lah rekan-rekannya. Jadi saya berbicara tentang keadaan di lingkungan saya yang mungkin nanti salah satu bagiannya akan menjadi calon ibu kota, mungkin ya, kami juga tidak tahu ya. Intinya penderitaan rekan-rekan kami juga mengalami ya, dari yang paling tersulit juga kami sudah mengalami. Itu rekan kami dari Putus Ibau, itu jauh ya rekan-rekan. Mungkin sekitar 500 kilo ya. Nah, itu ujung Kalimantan Barat itu dari ibu kota provinsinya sekitar 500 kilo ya rekan-rekan. Itu sudah dekat sekali dengan perbatasan Malaysia. Kebetulan kami bergerak di kelistrikan ya rekan-rekan. Jadi mungkin rekan-rekan kami sudah mungkin puluhan tahun berkecimpung di kelistrikan. Nama nyingkapin hal itu kami bercerita sedikit ya. Kami yang menjaga kelistrikan di tanah Borneo itu sakit rekan-rekan, karena memang kondisinya memang sakit dan sulit. Dan itu juga ditambah lagi aturan-aturan negara yang memang menjolimi ya. Itu kami rasakan. Hanya saja karena mungkin keterbatasan pengetahuan kami baru mulai pergerakan itu baru di 2012. Itu membentuk SP. Selanjutnya dengan perkembangan dan bimbingan dari Kang Ais, barulah kami di tahun 2021 mana tidak salah, itu kami membentuk federasi yang alhamdulillah bisa mendapat informasi sampai ke sini. Jadi intinya memang aturan-aturan negara itu jolim ya. Dari mulai katanya Borneo itu tanahnya ladang emas, hutannya hijau, alamnya kaya. Tapi ternyata kami tidak menikmati hal itu. Terbukti potensi-potensi yang ada di tanah Borneo itu tidak dimaksimalkan. Dengan adanya aturan-aturan dari pembangunan pembangkit yang katanya orang-orang Borneo itu tidak punya ilmunya, sehingga mendatangkan dari asing dan akhirnya sekarang mangkrak. Boleh dilihat datanya rekan-rekan. Jadi banyak pabrik-pabrik atau pembangkit-pembangkit di tanah Borneo itu yang mangkrak. Saya tidak tahu dasarnya apa. Tetapi sekarang infonya adalah sebagian besar di tanah Borneo itu suplainya dari Malaysia rekan-rekan. Kita beli rekan-rekan. Yang seharusnya tanah kita kaya, Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya yang harus bisa diberdayakan, tetapi kita beli. Itu juga salah satu merugikan. Jadi setelah kami belajar menggali dan beberapa kali aksi, ternyata memang permasalahannya adalah di aturan dan regulasi yang menyakitin kami semua. Jadi dengan ini kami datang rekan-rekan, kami datang dari tanah Borneo, datang menyambut panggilan rekan-rekan semua untuk berjuang. Dengan ini kami serukan kepada rekan-rekan semua di tanah Borneo khususnya, dukunglah kami. Mari kita berjuang bersama.
Satukan persepsi bahwa rejim kali ini memang merugikan kita. Kalau memang keadaannya memang seperti ini, seperti yang diminta oleh senior-senior kita untuk berjuang habis-habisan, ayo kita berjuang habis-habisan. Ayo. Sampai mana kami akan lihat. Kami datang dari tanah Borneo yang jauh. Kami lihat, kami ingin lihat rekan-rekan yang ada di Pulau Jawa, khususnya ibu kota Jakarta. Kalau memang rekan-rekan bisa memberi contoh, kami juga akan termotivasi. Intinya memang seperti yang sudah disampaikan oleh senior-senior yang lain, kita harus bersatu rekan-rekan. Bersatu. Setelah itu kita pelajari semuanya. Terkadang mungkin rekan-rekan kita yang belum terpanggil atau mungkin rekan-rekan kita yang belum turut serta itu mungkin pengetahuannya masih kurang ya kan? Karena saya juga sudah membuktikan. Salah satunya ketika Cipta Kerja itu diterbitkan atau dilegalkan, itu banyak dari kami itu malah berpecah. Karena ada sebagian rekan-rekan yang waktu itu ikut demo atau ikut menolak, itu malah dibully. Bahasanya lebih mudah begini, untuk apa ikut berjuang? Sudahlah. Karena mungkin ketidaktahuan rekan-rekan di sana. Nah, setelah kami memberi pemahaman, kita pelajari, saya selalu bilang begini, ketika kita bicara, membandingkan sesuatu, itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Dilihat dari dua. Cipta Kerja atau Omnibus Law bahasa kemarin, itu saya sering jelaskan, bahwa itu hanya kota atau tempat. Tetapi di dalamnya itu beberapa undang-undang itu sudah dijolimi. Nah, ketika rekan-rekan mau tahu, baca itu undang-undang. Salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Situlah rekan-rekan, kenapa rekan-rekan saya apresiasi, karena rekan-rekan tersentuh, rekan-rekan pekerja, rekan-rekan buruh tersentuh di situ. Dan betul kata senior, bukan cuma diri pekerja saja, semua di beberapa aspek undang-undang itu tersentuh. Nah, dari situlah kami baru tahu. Untuk itu kami memberanikan diri dengan kemampuan yang kami terbatas untuk menerima panggilan rekan-rekan yang ada di Pulau Jawa, Jakarta khususnya, untuk kami bisa menunjukkan bahwa kami juga ada rekan-rekan. Kami dukung perjuangan rekan-rekan. Dan satu moto kami yang selalu kami gaungkan ya rekan-rekan, berani bangkit berjuang. Berani karena kita benar dan sudah memahami di mana salahnya. Bangkit karena betul tadi tertindas ya rekan-rekan, dengan aturan yang sudah kita pahami tertindas. Berjuang, kami berjuang, rekan-rekan berjuang untuk masa depan, untuk anak cucu kita. Ya, mungkin itu dulu sedikit dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan khilafan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dan ultimatum rakyat Indonesia siap turun pada tanggal 28 di DPR RI. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup perempuan, hidup miskin kota, hidup petani, hidup seluruh rakyat yang terus melawan dan berjuang. Persatuan